Ya, oke, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami telah berkumpul melalui Zoom untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ada 12 channel. Kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan yang membuat setiap kami mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat rindu untuk mengalami terobosan seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan, ingatlah bahwa kami yang berkumpul ini sudah paham dan sudah mengerti bahwa kami semua hidup dari iman yang menyebabkan kami menjadi anak Abraham dan yang membuat kami diberkati bareng-bareng Abraham, dan berkat yang diberikan adalah berkat Abraham. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke. Ya, oke. Ya, kita akan mempelajari hari ini yang hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan. Anda sudah ditentukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Anda menjadi serupa. Ini yang Tuhan atau Bapa di surga kehendaki. Ya. Seringkali kita merasa kita nggak mampu, kita nggak jauh dengan Tuhan. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda, Bapa di surga sendiri yang membuat planning seperti itu. Ya, oke, supaya kita bisa lebih nangkep Roma 8 ayat 29. Oke, di sini ada huruf A. Huruf A ada 2, Ambar dan Pak Sugeng, juga ya Siang dan Pak Yan. Ambar dulu. Roma 8 ayat yang ke-29. Ya, silakan, Ambar. Ya. Baik, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, stop dulu. Nah, ini planning dari Bapa di surga, bahwa Bapa di surga mau semua orang yang dipilih dari sejak semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Tuhan sudah merancang sedemikian rupa. Kalau bisa semuanya diselamatkan. Tetapi kita tahu ada kehendak bebas dari kita, ya. Dan seringkali banyak di antara kita yang milih sesuka hatinya begitu. Dan inilah yang membuat menjadi repot gitu. Maka dari bacaan ini seringkali juga disalah mengerti bahwa yang disebut predestinasi. Jadi kita ini sudah ditentukan sebelum kita ada di muka bumi. Jadi sudah ditentukan. Bisa ayat ini dilihat dari sudut itu, bisa. Tapi nanti dalam prakteknya akan menjumpai kesulitan-kesulitan, ya. Contoh, orang yang mengajarkan predestinasi, kalau Tuhan sudah menentukan saya selamat, kemudian dalam perjalanan hidup saya itu menceng, nanti ujungnya juga selamat. Itulah predestinasi. Dan itu banyak gereja-gereja yang memegang ajaran seperti itu. Nah, saya katakan kepada teman-teman yang memegang pengajaran predestinasi, saya katakan, orang-orang di dunia bisnis melihat saya bukan sebagai hamba Tuhan, melihat saya sebagai orang bisnis. Sehingga
tatkala mereka ngobrol dengan saya, mereka terbuka. Bahkan saya tahu dia si A nih ya, dia majelis gereja di salah satu kota. Dia tahu kalau saya ini bisnismen, saya orang Kristen, dan dia pernah menunjukkan walletnya, dompetnya itu kepada saya. Ada selembar kecil di dompet. Saya bilang, untuk apa ini? Wah, supaya dalam ini kan persaingan ketat, Pak. Yang melindungi saya dari persaingan, katanya. Oh ya? Itu jawaban saya. Oh ya? Saya bilang. Juga ada orang lain di kota B. Dia berbisnis kontraktor. Dan kontraktor ini persaingan sangat-sangat ketat. Dia juga punya pegangan. Ya, kalau tidak salah itu pegangannya keris kecil. Taruh di dompet dia. Dia bilang, ini yang memproteksi saya supaya saya terus dapat kerjaan terus. Terus saya tanya, tidak pernah ada yang meleset? Oh, kalau meleset itu dari 100 pekerjaan paling 1 atau 2 katanya. Loh, kalau sudah punya pegangan kok masih boleh meleset? Ya, kalau sudah punya pegangan ya jangan boleh meleset dong. Nggak boleh. Ya tapi kan nggak ada 10%, Pak. Nggak boleh. Kalau kamu sudah punya pegangan ya nggak boleh meleset. Berarti peganganmu pas yang kamu pegang lagi ngelencer, saya bilang begitu. Ya, jadi kamu kalah. Ya, dan masih banyak lagi yang saya melihat seperti itu. Kristen ke gereja, jadi majelis, tapi urusan itu tetap dia punya pegangan. Ya, mereka belum tahu background saya, taunya cuma sesama bisnis. Terus dia tanya, kalau Pak Obed gimana? Kalau saya, sebelum saya membuat keputusan saya mengikut Kristen, saya sudah mempelajari agama-agama lain. Saya bilang begitu. Islam saya sudah belajar, Hindu saya belajar, Buddha saya belajar, kebatinan saya belajar, Konghucu saya juga belajar, Tao saya juga belajar. Belajar di sini bukan berarti saya mengikuti, tapi dari buku-buku pengajarannya kan saya sudah tahu. Sebabnya saya memutuskan saya memegang Kristen. Dari agama-agama ini yang dekat dengan kekristenan hanya satu, kebatinan. Kaget, teman ini kaget. Oh ya, bukannya Katolik? No, kalah. Katolik kalah dekat. Kebatinan itu dekat sekali. Nah, jadi saya katakan, saya membuat resume persamaannya di mana dan bedanya di mana. Dari situlah saya membuat satu keputusan, saya sungguh-sungguh dengan kekristenan. Dan dengan iman yang diajarkan, saya harus selalu memperoleh. Saya nggak mau, oh ya dari 100 kan cuma sekali. No, saya mau semuanya. Ini bukan soal serakah, tetapi soal saya mengenal yang membackup saya itu. Ini persoalan pengenalan saya kepada yang membackup saya, yaitu Yesus. Saya bilang. Dan puji Tuhan saya nggak pernah nggak dapat. Saya selalu dapat. Apa yang Tuhan janjikan saya selalu dapat. Karena saya ngerti bagaimana menggunakan janji yang telah Dia berikan. Dan kelihatannya dia masuk sini keluar sana. Ya, it's okay. Not my business. Dia biar bagaimana dia juga punya gembala sidang toh. Ya biar urusan gembala sidang. Nah, kembali lagi ya. Jadi dari sini saya melihat dari kacamata yang Tuhan kasih kepada saya untuk melihat ayat-ayat ini. Kacamata yang saya punya berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar mengenai Yesus.
supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak orang yang dipilih tadi, banyak. Yesus menjadi yang sulung. Dari sini kita melihat, saya ini dipilih dan saya ini ditentukan untuk menjadi sama seperti gambaran. Nah, gambaran di situ menggunakan istilah di dalam bahasa Yunani adalah eikon. Eikon, dari eikon kita mengenal icon, tulisannya ikon. Nah, dari eikon itu kita mengerti yang dimaksud yaitu menjadi seperti Yesus. Yang kedua, menjadi perwakilannya Yesus. Yang ketiga, menyerupai Yesus. Dari mana itu dilihat menjadi seperti Yesus? Menjadi perwakilannya Yesus dan menyerupai Yesus. Dari mana? Itu persoalan, ya kan? Apakah dari rambutnya yang panjang? Ya kan? Tentu bukan. Coba Pak Junias pakai rambut panjang gitu kan enggak lucu. Ya kan? Ini bukan itu. Jadi menjadi seperti Yesus ini yang bagaimana? Nah, itulah yang akan kita pelajari, ya, karena eikon itu berbicara seperti itu. Jadi kita sekarang ngerti Tuhan memilih Anda, Tuhan menentukan Anda supaya Anda menjadi serupa dengan eikon tadi, seperti Yesus. Saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dalam hari ini siapa. Ya, kita kembali ya. Jadi kita dipilih. Kemudian kita ditentukan untuk menjadi seperti Yesus. Pertanyaannya, apanya yang seperti Yesus? Ya. Nah, ini yang harus kita ngerti. Bukan supaya kelihatan dari depan, kelihatan dari samping seperti Yesus. Bukan, ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat lagi ya. Kejadian 1 ayat 26 kita sudah pernah baca, tapi ada baiknya kita baca lagi. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng, Kejadian 1 ayat 26. Selamat malam Pak Bet. Yo. Baik, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, katakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Bapa di surga. Baiklah kita, kata kita ini harus dicatat, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepakat menjadikan manusia sesuai dengan gambaran kita. Gambaran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka mempunyai ide yang sama. Apa? Supaya mereka manusia yang dijadikan tadi berkuasa. Ini gambar yang pertama. Jadi Tuhan memang dari semula membuat Anda, menjadikan Anda supaya punya kuasa. Tatkala nanti ada masalah, Anda bisa menyelesaikannya. Dan Anda dijadikan ini di muka bumi. Jadi Anda menjadi berkuasa di muka bumi. Dan tatkala Tuhan memberikan kekuasaannya kepada manusia tadi,
belum pernah dibatalkan. Sampai sekarang masih tetap. Nah, masalahmu ada di mana? Di bumi. Kesulitanmu ada di mana? Di bumi. Anda di bumi, tinggal di bumi, dan Anda sudah dipersiapkan menerima kuasa itu. Inilah gambaran yang pertama, bahwa Tuhan menjadikan Anda sesuai dengan gambaran yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya. Anda supaya berkuasa. Nah, dari sini kita mulai melihat, ya. Sekarang kita ingin melihat yang berikutnya, bahwa yang Tuhan rancangkan itu, Anda harus nangkep benar. Oke. Saya ajak Anda untuk melihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Saya minta Pak Yan, silakan dibaca, Pak. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oh, haleluya. Nah, dari sini Yohanes 14 kita ngerti bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, katakan apa? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus sudah lakukan itu, orang yang percaya kepada Yesus tadi bisa melakukan. Nah, dari situ orang melihat Anda ikonnya Yesus. Ya. Tadi kita sudah baca ya, ikonnya Yesus. Ya. Nah, tadi ikon dikatakan menjadi seperti, menjadi perwakilan Yesus, dan menyerupai Yesus. Ini ikon. Kemudian, apalagi? Kejadian 1 ayat 26, Anda dibuat berkuasa di muka bumi. Artinya, waktu selama Anda hidup di muka bumi, Anda harus terus memanage kuasa yang telah diberikan tadi. Terus kita manage, ya. Kita manage. Anda pernah ngerti bahwa Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kasih? Coba kita buka 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-7. Oke. Silakan dibaca, Siang. Ya, Pak. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ayat 8, saya minta Pak Bambang Sulistyo. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Allah itu kasih. Yesus itu adalah cerminan kasih. Ya. Selama dia ada di muka bumi, dia menunjukkan kasihnya itu yang luar biasa. Sampai dia disakiti, sampai dia dipalu, tergantung di atas kayu salib, dia masih mendoakan, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Kalau mereka ngerti, mereka nggak akan lakukan ini. Kasihnya itu luar biasa, luar biasa. Ya, tatkala saya mempelajari mengenai kita ini bukan dua, tapi satu. Dari situ kita melihat laki-laki siapapun Anda ini adalah prototipnya Yesus yang penuh dengan kasih. Oke? Anda tidak butuh kasih.
Karena apa? Dari dalam dirimu mengalir kasihnya Yesus. Justru kasihnya Yesus ini yang harus Anda salurkan kepada istri. Kita menikah menjadi satu. Itu bukan untuk mengadili istri. Ya. Bukan untuk mengevaluasi kesalahannya istri. Tapi Anda terpanggil hanya untuk mengasihi. Anda tahu dia salah, tapi kasihmu mengalir terus. Itu prototipnya Yesus di situ, ya. Nah, memang ini perlu kita diskusikan panjang dan lebar, tapi prinsipnya itu bahwa Anda itu, ya, tidak butuh cintanya istri. Mungkin Anda kaget dengan saya punya statement ini. Anda nggak butuh, tapi istrimu butuh kasih. Istrimu menjadi limpahan kasih, yes. Tapi bapak-bapak, kamu nggak butuh cinta istrimu. Yang kamu butuhkan adalah kamu dihargai, kamu dihormati. Itu aja. Ya, tatkala Anda dihormati, Anda merasa sudah dicintai. Tapi sesungguhnya Anda nggak butuh cinta istrimu. Haleluya. Ya, ini bisa diskusi panjang, tapi saya nyenggol ke situ sedikit. Ya. Karena apa? Dari bentuk huruf Ibrani itu, kata Ibrani itu tidak mencerminkan bahwa Anda itu butuh cintanya istrimu. Nah, yang kamu butuhkan, kamu dihormati. Coba Anda nggak dihormati, waduh, dunia jadi terbalik maksudnya, ya kan? Anda nggak butuh cinta. Anda ini penuh dengan cinta seperti Yesus terus mengalirkan cintanya. Walaupun istrimu salah, terus dicintai terus. Berbahagialah ibu-ibu. Anda punya suami yang mengasihi sesuai dengan Yesus mau. Bukan sesuai dengan keinginanmu. It's okay. Ini hanya mampir nyenggol aja. Ya. Nah, kita mulai ngerti sekarang. Eikon tadi, satu. Anda harus berkuasa di muka bumi. Yang kedua, Anda harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Oh, itulah yang dimaksud dengan Roma 8 ayat 29. Yang dimaksud itu. Wah, kalau Anda sudah mengerti rahasia itu, wow. Ya. Oke, itu gambaran eikon. Ya. Kemudian, oh haleluya. Pekerjaan yang dia lakukan adalah sign, wonder, and miracle. Oke, sign, wonder, and miracle. Nah, yang menarik lagi dari kata-kata itu tadi, ya, 29 tadi. Oh, puji Tuhan. Roma 8, 29. Supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, menjadi sulung. Saya tertarik untuk melihat itu di dalam bahasa Yunaninya adalah prototokuo. P-R-O-T-O, prototokuo. T-U-T-O-K-U-O. Prototokuo. Apa itu? Ternyata sulung itu, ya, prototokuo itu yang unggul dan yang terbaik. Wow, Anda menjadi anak sulung prototokuo, yang unggul, yang terbaik. Wow, ini siapa nih anak sulung di sini? Anak sulung di sini yang satu siang ya, kamu anak sulung ya? Waduh, haleluya. Pak Bambang anak sulung juga? Tunggal, Pak. Oh, tunggal malah. Ini ngabis-ngabisin kalau tunggal begitu. Oke. Siapa lagi nih anak sulung ya? Anak sulung. Oh, Sugianto sulung. Novita. Novita sulung. Ya. Wah, haleluya.
yang unggul. Yang nggak sulung jangan iri ya. Sebab yang tak baca cuma sulung di sini, nggak ada yang lain. It's okay. Dan itu nggak bisa. Ya. Oke. Pak Sugeng juga sulung. Sulung bukan? Suaranya dibuka dong. Ya Pak. Sulung. Bukan. Bungsu Pak. Saya Bungsu. Bungsu. Turah-turahan Pak. Pak Yunias. Sulung. Bukan. Bukan ya. Tengah ya. Wih. Saya nomor 8, mana bisa saya sulung nomor 8. Ya kan? Mega sulung. Saya nomor 7 dari Pak. 9. Oh, Mega sulung. Ya Pak, sulung Pak. Haleluya. Kalau Barep ya. Wiwi saya tahu dia masih punya kakak, jadi pasti bukan sulung. Enggak tahu Wiwi. Kamu sulung, Wi? Halo, Wi. Iya Pak, sulung. Aduh, haleluya. Siena? Nomor 4 Pak. Waduh, Pak Arianto? Bungsu Pak. Bungsu, aduh, haleluya. Kok aduh, ya habis ini di temanya sulung sih. Devri, sulung kamu? Bukan Pak, nomor 4. Haleluya, ya sudahlah. Biarlah kita kembali sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kan tadi kita sudah baca tuh, sebab semuanya orang yang dipilihnya dan yang ditentukan. Oke, berbahagialah. Tetap jadilah seperti yang dia sudah buat. No problem. Sulung itu unggul dan terbaik. Wow. Oke, sekarang kita melihat ayat yang ke-30 ya. Oke, A sudah kita lalui, B sudah kita lalui, sekarang Charlie itu Christine. Tin, kamu udah lama nggak kelihatan. Kamu sulung atau bukan, Tin? Nomor 5 Pak. Oh ya, wes. Ayat 30 ya. Silakan. Di mana Pak? Kamu baca Roma 8:30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini tidak berbicara soal sulung ini. Bungsu pun boleh masuk. Ayat 30. Ya, berbahagialah Anda yang bungsu. Istri saya juga bungsu. It's okay. Kita yang ditentukan dari semula juga dipanggilnya. Yang dipanggilnya juga dibenarkan. Dibenarkan untuk apa? Untuk dimuliakan. Wow. Inilah rahasianya. Untuk dimuliakan. Tadi saya lupa enggak tanya Pak Yan. Pak Yan sulung bukan sulung? Nomor 5 Pak. Oh, nomor 5. Oke. Ya, ayat 30 berbicara bahwa Anda yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil dari semula, Anda dibenarkan, setelah dibenarkan baru dibuat mulia. Wow. Ya. Jadi Anda dibuat mulia. Mulia, Anda dibenarkan. Pembenaran mempunyai target supaya Anda bisa dimuliakan. Ya. Kita sudah mengerti
pembenaran ya, Roma 5 ayat 9. Oke. Devri, Roma 5 ayat 9, Dev. Silakan, Dev. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, Anda dibenarkan dengan darahnya. Kemudian Anda pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan penyakit yang tidak bisa sembuh, kebangkrutan, kecelakaan, kena tulah, kena kutuk. Itu semua dikaitkan dengan penghukuman Tuhan. Dan whatever, ya. Yang penting Anda dibenarkan dan Anda nggak boleh mengalami itu tadi. Bangkrut nggak boleh mengalaminya. Kemudian penyakit-penyakit yang membuat tidak bisa sembuh nggak boleh mengalaminya. Nah, inilah yang terpenting. Pembenaran itu sudah dilakukan. Dan Anda harus ngerti kalau itu sudah dilakukan, berarti jurusan untuk masuk ke dalam kemuliaan itu sudah tinggal next step. Ya, tinggal satu langkah. Masalahnya adalah ini bukan sesuatu yang otomatis. Bukan. Banyak orang Kristen salah mengerti janji-janji Tuhan ini. Wah, Tuhan sudah berjanji, saya akan klaim. Nggak bisa. Responnya nggak boleh seperti itu. Kita sudah membaca mengenai peristiwa yang dialami oleh Maria. Ya. Understanding saya mengenai Maria ini cukup mendalam sekali. Selama kita salah merespon janji Tuhan, nggak akan jadi. Tungguin dari rambut hitam sampai putih sampai dicat, ditungguin, nggak muncul-muncul. Karena ya salah, salah. Saya beberapa kali ya di Indonesia saya selalu dapat tugas itu bagian penjemputan, ya. Baik dulu waktu kerja ikut orang, ya disuruh jemput tamu. Begitu pelayanan, ya begitu jemput hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu dijemput di hotel itu paling enak. Tapi janjinya di hotel, kemudian dibilang, Pak, ini saya diajak makan di mall. Mateng gue. Makannya di mana? Di restoran ini. Oke, di lantai berapa? Lantai sekian. Saya tanya, ada nggak restoran jelek? Nggak ada. Waduh, dan nggak ada kok. Aku suruh di hotel, di mall A atau mall B. Waduh, itu ada dinamikanya tersendiri. Waktu di Australia juga gitu, hamba-hamba Tuhan yang saya panggil ke Australia untuk mengisi pelayanan kami di Melbourne, itu juga begitu. Ya, saya bilang nanti kalau keluar, kamu ikut orang-orang keluar, dah pasti ketemu sama saya. Lah kok nyempal sendiri, ini sampai uangnya rene sentek, kok rawon, haleluya. Waduh. Padahal handphonenya dia nggak bisa dihubungi, ya terus juga, ya kan? Ya hanya bisa haleluya, waduh, terus aku piye kalau gini, ya kan? Nah, saya terus minta, biasanya kalau begitu saya minta pelayanan malaikat. Malaikat, ini aku kehilangan jejak. Aku sudah memberitahu supaya dia nanti ngikutin orang-orang yang pergi itu, keluar itu. Nah, aku di situ. Nah, ternyata dia ambil jalan yang lain. Dia pikir, oh ini sini juga jalan. Ya sudah, diambil jalan. Nah, saya ngenteni sampai tanya orang yang naik pesawat, maaf, saya lihat itu orang ini, maaf, Anda naik Garuda? Oh bukan. Mateng gue, ayo. Iya kan?
mosok ditakoni jijik, Garuda bukan, Garuda kan enggak bisa ya. Ya tapi ya itulah dinamika menjemput orang. Ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kamu di sini, ya aku tak melaku. Ya, saya berdoa. Saya katakan, malaikat, aku butuh pelayanan ini. Aku nggak ketemu sama yang dijemput. Arahkan saya. Kalau nanti saya salah, arahkan saya. Akhirnya saya coba. Kemudian saya lihat ada seseorang kok sepertinya lesu. Ya. Iki piye karepe jemput orang jemput, kira-kira begitu. Nah, padahal kita juga ngenteni dok kan dito wonge ora ketok-ketok gitu. Langsung saya tembak pakai bahasa Indonesia. Karena saya waktu itu cuman sekali 2 kali ketemu sama dia. Saya bilang, Pak ini ya? Iya. Wah, sorry Pak, udah lama ya? Ya sudah, odo Pak, aku di sana ya suwi banget Pak. Bahkan saya bilang, tak suruh mengikuti. Ya tak pikir ini yang lebih cepat, saya tak ke situ aja. Tapi kan Anda nggak mikir saya nungguin di sana Pak. Ya sih, ya diskusi itu tidak ada gunanya. Saya ini sampean mau ngopi kopi, mau ngopi apa? Ya kan salah-salah tidak ada gunanya kan, cuman medongkol aja. Ya wis lah. Ya itu ada berkatnya tersendiri. Tapi ya sudahlah. Nah itu suka duka apa namanya jemput orang. Kembali lagi, ya, kita lagi bicara mengenai pembenaran tadi. Pembenaran ini amat sangat penting. Ya, karakter kita perlu dibuat benar. Nasib kita juga perlu dibuat benar. Rezeki kita juga perlu dibuat benar. Anak-anak juga perlu dibuat benar. Kita sendiri juga perlu dibuat benar. Ya, pembenaran ini perlu sekali. Dan tujuannya pembenaran adalah untuk dimuliakan. Oh haleluya. Dimuliakan. Nah, inilah yang Tuhan janjikan. Sekarang saya mau undang Anda untuk ngobrol. Dimuliakan tuh kaya apa toh? Orang yang dimuliakan tuh seperti apa? Ayo coba yuk. Apa idemu mengenai dimuliakan? Tuhan berjanji memuliakan Anda. Dengan apa? Dengan kekayaankah? Dimuliakan dengan perhiasankah? Dimuliakan dalam bentuk apa? Oke, siapa yang mau memulai? Silakan. Yang dari tadi belum ngobrol. Lin, kamu kok bolak-balik metu-melebu kenapa gini? Coba kamu restart dulu ya. Kamu restart. Oh, belum dengar ya. Kamu restart, masuk lagi. Tiap kali dilempar-lempar sama apa namanya? Zoom biasanya gitu. Oke. Siapa yang belum dapat bagian ini? Yang dari bawah aja. Saya mulai dari bawah. Oke, Pak Yunias, dimuliakan itu apa? Wiwi, Siena. Dimuliakan tuh kayak apa? Mega, kayak apa dimuliakan? Ayo, ya Pak Yunias, dimuliakan tuh gimana? Ayo Pak Yunias, mulai. Suaranya dibuka dulu lah. Gimana? Dimuliakan itu gimana? Anda dibenarkan, targetnya supaya Anda dimuliakan. Ya. Pembenaran gampang, kita tinggal meminta darah Yesus untuk dibenarkan. Ya. Dihormati, Pak. Dihormati. Diberi hadiah. Diberi hadiah. Hadiah apa? Cincin, berlian? Ya itu Pak. Berlian 1 karat atau berlian 50 kilo? Kalau berlian 50 kilo itu berlian utauruk gitu. Ini maksudnya dimuliakan setelah kita menghadap ke Bapa kan Pak?
Apa kita selama masih di bumi nih, Pak? Selama masih di bumi, semua keselamatan yang Tuhan Yesus berikan memang goalnya nanti di sono. Tapi sejak kita di sini, kita sudah boleh menikmati fasilitas itu. Keselamatan yang Yesus berikan itu boleh kita nikmati hari ini, boleh. Tapi banyak orang-orang Kristen yang berkata, oh enggak, ini untuk nanti. Ya wes sing nanti engko duwekmu, sing saiki tak jaluke kayaknya aku. Di pikiran saya dimuliakan tuh ya itu, Pak, mahkota kehidupan itu, Pak. Oh gitu ya, wis nek yang sekarang tak jaluke ya. Oh haleluya. Ya. Itu gini, kalau dalam bahasa Inggris itu, what are you doing? Studying. Studying itu sudah mulai 1 jam yang lalu sampai sekarang belum selesai. Dapat dihormati. Ya, jadi bentuknya ing. Dimuliakan itu juga bentuknya ing. Terus keselamatan yang Yesus berikan, ya start from now. Now di sini dimulai waktu saya ngerti. Nah, mulai ngerti ini terus sampai nanti di sana. Tapi saya juga heran kenapa itu di-cut cuma untuk yang di sana. Nah terus yang di sini nih jatahe sopo. Maka saya sering guyon, ya tak jaluke ra apa-apa. Kowe sing ngono wae ya. Memang enggak banyak orang yang bisa nangkep bahwa itu sejak saya paham, sejak saya ngerti. Banyak yang enggak paham. It's okay, untuk merubah itu juga enggak gampang. Enggak gampang, apalagi itu pengajaran bapak-bapak yang lalu ya begitu. Maka ada lagu itu kan, aku iring Yesus, ya kan? Aku iring Yesus. Gimana? Pak Yunias tahu lagu itu kan? Itu lagu favorit itu untuk orang Pentakosta. Aku iring Yesus. Ya, walaupun aku susah katanya. Saya susah menderita dalam dunia. Iya, padahal Yesus sudah tergantung untuk kesusahan saya. Kenapa saya masih harus nanggung lagi? Itu masalahnya kan di situ. Ya kan? Tapi untuk orang Pentakosta, wah itu ajaran itu enggak boleh berubah. Kita ikut Yesus, susah pun ikut Yesus. Loh iya, tapi yang bikin susah saya itu siapa ini? Oh Yesus sudah tergantung ngambil kesusahan saya. Nah terus ini kesusahannya sopo yang dikasih sama saya ini. Kan begitu. Ya. Oke, ini berubah mindset ini sekali lagi tidak mudah. Ya, tapi kita harus tahu bahwa Anda dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan untuk dimuliakan. Nah, kalau kemuliaannya nanti di sana. Nah, sekarang kalau saya bisa dimuliakan di sini kan banyak teman-teman saya yang belum kenal Yesus kan tahu saya dimuliakan kan. Dia akan bertanya, kamu kok bisa kayak begini piye ceritanya? Oh, saiki aku dadi Kristen. Oh, piye ceritanya? Lah diceritain. Nek ngono aku yo melu ah. Kan begitu. Tapi nek susah, terus kita penginjilan. Lho kowe iki penginjilan kowe mangane susah. Aku mau mbok kon jak mangan susah yo moh lah. Kan begitu toh? Ya inilah yang perlu kita sering diskusikan supaya kita bukan kita itu matre, bukan. Ini fasilitas yang Tuhan kasih. Tetapi teologi dulu saya juga heran. Pokoknya apa? Yang penting nanti kita mati dapat kemuliaan dari Yesus. Kalau sekarang gimana? Ya sekarang itu kalau kamu diberkati ya puji Tuhan, kalau enggak ya ditompo wae. Yang penting nanti di sana kita senang. Waduh, lah saya tak belajar dulu, ya kan? Maka saya belajar dulu. Waktu saya selesai belajar, lulus,
saya suruh jadi pendeta. Kok sik, aku tak ngalami dhisik. Iki konsepku sing bener apa konsepnya orang kuno itu yang bener? Aku tak ngalami dhisik lah. Saya pengen tahu. Ya. Istri saya ini kan ketemunya juga di sekolah yang sama. Cuman kan saya sudah 4 tahun di sana baru dia muncul. Maka saya tuh selalu ngomong, sing goleki aku ki kowe. Wong aku sono kono suwe kowe lagi teko kok. Kalau saya udah ngomong itu marah dia. Enak katanya. Ya itu untuk guyon-guyon sih boleh-boleh saja ya. Wong faktanya ya ngono. Haleluya. Nah, dialah yang mulai, kamu sekolah angel-angel lulus kok ora gelem pelayanan. Ini loh, aku mbok kon ngomong apa? Tuhan Yesus luar biasa. Aku kira ngalamin Yesus luar biasa. Yesus itu penuh dengan kasih, dia membela kita. Wah, aku ya urung ngerasa nih. Tapi ya aku mbok kon ngomong apa? Wis lah, aku tak pelajari ini dhisik. Nanti suatu saat kan pasti Tuhan mau. Saya menikah tahun 80. 20 tahun kemudian baru Tuhan bicara. Sekarang cukup. Sekarang kamu ngajari umatku ngalami seperti kamu ngalami. Nah, barulah begitu. Ya kan? Udah orang ngalami kok ngomong, wah Tuhan luar biasa, Tuhan menyembuhkan. Padahal loro dewe mah gue susah. Terus piye? Ya kan, apa enggak hapus-hapus itu? Oh, enggak ngalami kok suruh kok ngomong Tuhan luar biasa, Tuhan gini, piye? Ya. Nah, itu tadi kembali ke kemuliaan, ya kan? Apakah orang yang enggak punya duit itu mulia toh? Mangan wis susah ngalor ngidul, ngutang. Apa itu mulia toh? Ya kan? Kemuliaan ada unsur bahwa Anda tidak kekurangan apa. Ya kan? Kemuliaan itu apa? Ya, Anda tidak utang ngalor ngidul dong. Ya kan? Mulia itu ada unsur kesehatannya. Ada unsur sukacitanya. Ada unsur jatuhnya selalu enak, kan begitu toh? Betul nggak? Tibone selalu kepenak gitu loh. Kepleset, burune ana wong lemu napa nih ora tibor. Oh iya kan? Loh Pak, tapi itu kan angel, sapa ngomong? Siapa ngomong? Saya pernah cerita tuh. Waktu tahun 99, anak saya tiga-tiganya ada di Melbourne. Kami ini diwajibkan oleh pemerintah di sana karena ada anak saya yang paling kecil, umurnya baru 14 tahun. Jadi anak itu baru bisa dilepas setelah kalau cewek 17, kalau cowok 18. Saya boleh lama-lama nggak muncul di Melbourne, boleh. Tapi selama itu saya harus terus, saya kalau minta izin pulang ke Indonesia karena saya lagi minta permanent resident, saya cuma dikasih izin sebulan, maksimal 1,5 bulan. Bayangin, 1,5 bulan balik lagi di sana. Di sana nggak boleh 1,5 bulan pulang lagi, nggak boleh. Wah, tunggu 3 bulan baru pulang lagi. Nah, saya berpikir berhemat, ya. Saya cari tiket-tiket yang promosi. Kadang-kadang dapat 5 juta PP begitu. Nah, itu senang. Saya itu mendapat pengalaman luar biasa, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan cuma 3 kali. Bolak-balik. Beli tiket promosi, nunggu ini bisnis.
Nah, ini dimuliakan. Tapi saya nggak pakai rekayasa loh ya, nggak pakai. Jadi cuman saya itu mau punya kebiasaan, kalau mau masuk ke kabin itu, ngapain sih desel-deselan, wong kursine ya wis entuk. Iya kan? Bagasine, kopernya di bagasi. Cuman nggawa tas tenteng siji. Kan nggak rebutan itu, apa namanya? Bagasi yang di dalam itu namanya apa? Kabin. Bagasi untuk kabin. Nggak butuh kan? Ya sudah, daripada sesel-seselan ngapain begini, kursinya ya jelas kok. Ya sudah, saya paling belakang nih. Udah dipanggilin, Pak, terus saya cuma dada-dada. Ya Pak, saya di sini. Pak, sini apa? Nah itu masih panjang. Wis tak nunggu kini loh. Ya udah. Jalan, udah agak longgar, saya jalan. Sampai ke kursi saya. Aduh, Ma, ada yang duduk. Waduh, piye. Padahal saya kalau berangkat itu Jumat malam sampai sana Sabtu pagi, Sabtu malam saya ngisi fellowship yang di Melbourne begitu, jadi di Pasno gitu ya. Saya nyari pramugari, suwi temen itu bunga pramugari ini. Nah, akhirnya muncul, saya bilang, kursi saya kok dipakai orang. Oh ya, nomor berapa Pak? Ini boarding pass 2 saya kasih. Terus dia nemuin orang yang duduk. Kadang-kadang orang bule, kadang-kadang orang Indonesia. Maaf Pak, bisa lihat boarding pass-nya. Oh ya, plek, sama. Nah kamu kan komputer. Sama. Nah terus pramugarinya akhirnya bilang, sebentar ya Pak. Ya. Terus saya tengok gitu ya. Waduh, kok dikebuk kabeh. Saya terus bercanda sama istri saya. Waduh, iso-iso mulih iki. Kita sesuk mangkat saya bilang gitu. Nek sesuk mangkat wis telat. Ya kan? Habis piye? Lah kowe ya tak jak lungguh kan mau. Loh, nek kan mau misalkan aku nomor tengah-tengah. Misalkan antriannya itu 150. Saya di tengah. Ya wis dilungguhin wong. Kecuali saya nomor 1. Ya kan? Akibatnya apa? Pramugarinya wah sudah cukup lama. Maaf ya Pak, tidak apa-apa. Kemana? Udah ikut aja. Bukan turun toh? Bukan. Oh ya wis. Nah, dijak mudun itu kan ya aduh. Nah tiba dijaknya ngene bisnis. Ya haleluya, puji Tuhan dong. Nah itulah dimuliakan ya. Itu kasih karunia. Nah, cuma sekali ya ora iso diceritakan nih. Karena bolak-balik selama setahun bisa 4 kali itu. Lah mosok itu komputer yo error demi Pak Ubed kan ya enggak tuh ya. Ya kan? Pertama kali dipindah bisnis, saya lihat istri saya gelundang duduk Pak Single. Enak, saking senengnya. Oh, haleluya. Nah itulah salah satu unsur dimuliakan. Ya kan? Oh puji Tuhan. Bukan cuma itu. Kecongkok sama anak lagi saya. Yuk dipindah ke bisnis lagi. Waduh. Ya puji Tuhan kan? Nah, kalau Anda sudah ketemu ini dan Anda ingin ngalami, ngomong Tuhan, ayat Roma 8:30. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menentukan aku dari sejak semula. Engkau telah memanggil aku dari sejak semula. Dan Engkau sudah membenarkan aku sejak semula untuk Engkau muliakan. Aku setuju. Aku percaya, aku setuju. Dan nek kowe ora tau setuju kapan mengalami nih. Halo. Nah kalau kemuliaan nanti itu piye Pak? Padahal lungone yang pesawat saiki itu. Ya kan Pak Yunias? It's okay. Ya, yang penting Anda sudah kebuka cara berpikir ya. Muliakan yang jelas tidak boleh sakit-sakitan.
Dimuliakan yang jelas tidak boleh selalu cilaka, ya kan? Jalan tiba-tiba kesandung, tidak boleh. Dimuliakan, tidak boleh mengalami nasib yang buruk. Dimuliakan, tidak boleh ketipu. Dimuliakan, tidak boleh kena gendam, ya kan? Gendam tahu kan? Halo? Hipnotis. Iya, ada jemaat baru pulang gereja, Alkitabnya sih dikempit, plak gitu oleh dia. Apa kabar? Lagi ketemu kok bisa ngomong apa kabar? Haleluya. Ya kan? Oh, baru pulang dari gereja. Iya. Terus mau kemana nih? Mau pulang? Mau mampir? Oh, haleluya. Ya orang kenal kok dihampir no. Karena baru mulai kok di gereja, kok iso digendam? Ya kan? Kok bisa? Dan yang menyedihkan lagi, dia kerja, dia cerita sendiri. Saya kerja lebih dari 25 tahun tak kumpul no. Di Cikuk kabeh. Ya kok iso mau Cikuk? Orang ngerti aku. Ya kok mau kayak nih? Aku ya orang ngerti. Kalau kabeh orang ngerti lah terus. Ya kan? Nah pertanyaannya, nah kok iso digendam? Jawabannya di situ. Kita nggak boleh bisa digendam. Kecuali Anda selalu ngomong ada darah Yesus di tubuh, jiwa, dan roh. Itu masalahnya. Ya. Lagi mulai ke gereja, iso digendam, dijaknya ngomah, pas adi lewat, dia kaget. Kok cicikku kok ngelebokne wong iki sapa? Terus dia mampir, "Cik, kowe apa to?" Ora. "Ini ya, Cik." Dipanggil sama adiknya. "Kuwi sapa?" "Kuwi sales." Lah, ya ampun. Kok isik dilindungi itu? Ya kan? Ya, ini fakta. Ya, ini fakta. Ya, orang yang kayak begini ya enggak ada unsur kemuliaan sama sekali. Ya. Sementara Tuhan berjanji kepada Anda dan saya. Dia berjanji memuliakan Anda dan saya. Oke? Maka setelah saya mempelajari mengenai Maria itu, saya terbuka understanding saya. Waduh, pengakuanku sudah benar. Cuman kurang satu. Aku percaya ini dan aku setuju ini terjadi dalam hidup saya. Maka Anda yang pengakuan, tambahkan itu. Aku percaya dan aku setuju. Kenapa kok setuju? Tadi, Kejadian 1:26. Anda dikasih kuasa atas seluruh. Ini yang tidak boleh miss, tidak boleh. Oke, Anda nangkep ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Roma 8 ayat 31. Oke, Devri sudah ineke sekarang. In. 8:31 in. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa melawan? Nanti dulu. Tuhan di pihakmu, yakinkah kamu bahwa Tuhan di pihakmu? Apa yang membuat Tuhan di pihakmu? Ini yang harus kita tempelkan di roh kita. Kenapa kok Yesus sampai di pihakmu? Katakan, aku dibenarkan dengan darahnya. Oke, aku dimuliakan dalam hidupku. Ini yang harus Anda, ini dasar bahwa Tuhan ada di dalam dirimu. Kalau Anda tidak dibenarkan, masih banyak salah, sulit Tuhan ada di dalam kamu. Sulit. Kamu harus dibikin benar dulu. Ya, sehingga yang membuat Tuhan sulit ke Anda itu selesai.
pembenaran itu amat sangat penting. Oke? Ya, pembenarannya amat sangat penting. Maka Anda harus terus deklarasi mengenai pembenaran itu. Nah, kalau Tuhan sudah membenarkan Anda, barulah Tuhan di pihakmu. Ya. Oke, 32. Sekarang saya minta Pak Haryanto. Pak Haryanto, 32, Pak. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin ia, Tuhan, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan segala sesuatu itu apa? Oh, haleluya, mengaruniakan segala sesuatu. Mengaruniakan segala sesuatu yaitu segala yang kita perlukan. Oke? Yang kita perlukan. Dia yang akan mengaruniakan segala sesuatu yang kamu butuhkan itu. Oke, kita ingin lihat ya, ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 9, saya minta Fani, ya, 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya. Yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah timbul di hati kita, yang nggak pernah kita lihat, semua sudah disediakan. Apa itu yang disediakan? Yang kita butuhkan. Oke? Oke, kita baca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Saya minta Lina. Ya, Lin. Filipi 4 ayat 19. Ya, Pak. Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Kristus Yesus. Iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang diberikan Tuhan kepada Anda adalah yang Anda butuhkan, bukan yang Anda pengen. Ingat itu. Yang Anda butuhkan, bukan yang Anda pingini. Kalau Anda pengen itu barang di Gandaria City Mall pindah rumahmu kabeh. Karena pengen. Tapi kalau butuh enggak. Ya. Dulu saya mendidik anak saya selalu gitu. Ya, Pak, pengen beli ini. Kamu pengen atau butuh? Pengen sih. Ya sudah kalau pengen, enggak usah. Tapi itu mbok perlukan baru. Ya. Waktu dia tinggal di Australia, kalau yang namanya winter itu udah baju bisa 4 lapis, 5 lapis, atasnya baju yang paling hangat begitu. Nah, nanti baru summer, barulah dia beli baju yang model-model. Kalau dia pulang, terus ngomong sama mamanya mau beli baju. Ya, waktu itu saya suruh lihat di Blok M Plaza, nggak suka, ya, mahal-mahal katanya. Terus ngajak karyawan pergi ke Mangga 2. Mangga 2 dia beli di sana, wah pulang itu berbinar-binar. Dia bilang, "Mah, ini beli segini, duitnya cuma segini," katanya. It's okay. Ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi segala sesuatu yang Anda butuhkan itulah yang Tuhan sediakan.
Nah, Anda juga pernah saya ajari mengenai 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Mega, 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Logika kita bilang, mestinya ya mintalah apa yang kamu mau. Tapi enggak, Tuhan enggak ngomong gitu. Tuhan ngomong mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kenapa? Karena posisi Salomo itu sebagai raja, tapi dia waktu itu umurnya masih muda. Dan dia belum punya pengalaman sama sekali. Ya. Maka dia diajari Tuhan, suruh minta apa yang Tuhan mau kasih. Yang Tuhan mau kasih itu apa? Segala yang dibutuhkan sebagai seorang raja yang masih muda. Ya, antara lain, hikmat. Ya, membedakan yang buruk dengan yang baik. Nah, itulah yang diminta oleh Salomo. Karena Salomo minta itu, maka semuanya dikasih. Ini yang luar biasa. Sampai hari ini, Tuhan masih memegang hukum itu. Kata kalau Anda ngerti yang Anda butuhkan untuk pelayanan, untuk kehidupan, yang Anda butuhkan, ya, bukan yang Anda inginkan, butuhkan. Kalau Anda ngerti itu, maka semuanya pun akan diberikan. Oke, sekarang kita loncat Roma 8 ayat 33. Oke, 33. Novi, ya Nov. Ya, Novi. Roma 8 ayat 33, Pak. Iya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Iya. Nah, di situ dikatakan siapakah yang akan menggugat? Menggugat itu bahasa aslinya ekaleo, 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 yaitu menyalahkan, mencela, menuduh. Siapa yang akan mencela kamu? Siapa yang akan menyalahkan kamu? Kenapa? Karena Tuhan telah membenarkan kamu. Haleluya. Tuhan sudah membenarkan kamu. Siapa yang akan menghukum kamu? Tuhan sudah membenarkan kamu. Wow. Kalau Anda ngerti rahasia ini, jangan lepas dari mulut kita mengenai pembenaran. Tuhan membenarkan hidupmu, Tuhan membenarkan bisnismu, Tuhan membenarkan keluargamu, Tuhan membenarkan semua apa yang Anda butuhkan. Ngomong. Pembenaran. Katakan. Oh, haleluya. Sekarang 34, Roma 8:34, saya minta Sugianto. Ya, Sugianto. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya, Yesus Kristuslah yang membela Anda. Kenapa? Karena kita sudah dibuat benar. Lalu, andai kata Anda salah, karena sudah dibikin benar, ya benar. Oke? Maka bagi kita yang kesalahan yang sudah kita kerjakan, cepat kalau sadar, langsung minta dikuduskan kembali dan dibenarkan kembali. Ya. Saya baru ngobrol dengan anak-anak saya, ya. Jadi tatkala anak-anak baru pulang itu supaya dia ada kerjaan, Pak suruh mencipta kerjaan, minuman, tapi saya backup terus, saya backup mesin-mesinnya, saya backup. Ya. Dan saya biarkan dia mencoba untuk berbisnis. Nah, setelah dia coba, dia baru ngerti ya, bahwa tidak mudah.
Kemudian waktu itu saya sudah investasi banyak ya, mesin-mesin cukup banyak. Kemudian bahan baku seperti jahe, kopi, saya banyak sekali. Mesin-mesin roasted-nya juga saya ada semuanya. Saya pernah mau menjualnya. Karena memenuhi gudang di pabrik itu ya. Saya mau jual. Saya kaget. Cuma ditawar 10%. Oh no. Saya bilang sama anak saya, ini stainless steel, 100 tahun lagi tidak akan karatan. Udah biarin aja. Kopi juga begitu. Kopi harga 50.000, cuma ditawar 5.000. Oh, haleluya. Saya no way. Saya sudah berdoa, Tuhan ini aku salah. Aku minta kau buat benar, kau buat benar. Akhirnya saya putuskan, tidak akan saya jual. Nanti saatnya Tuhan akan kasih kesempatan lagi. Nah, hari-hari ini saya sedang ada roh yang menyala-nyala untuk membuat kopi lagi. Ya. Nah, dulu saya percayakan sama anak buah eksperimennya, sekarang eksperimen saya pegang sendiri. Dari eksperimen saya tahu kopi yang sama dimasak dengan cara A, hasilnya A. Dimasak dengan cara B, hasilnya B. Dimasak dengan cara C, hasilnya C. Kemudian hasil itu saya cium, saya bikin minum, rasanya kayak apa tuh? Saya minum. Oh ini yang B. Oh ini yang C. Enggak tak campur aja ya. Saya coba bikin campuran. Tapi tetap nggak ada gulanya. Dan saya minum. Oh ini C-nya harus 3 ini. Bikin lagi. A-nya sekian, B-nya sekian, yang 3 gini. Enak ini. Saya bikin. Oh iya. Dan wah saya harus bikin kopi lagi dengan cara D. Saya selalu bawa dalam doa. Tuhan, aku sudah menerima pewahyuan, hikmat, pengertian untuk menyajikan kopi menjadi istimewa. Saya selalu ngomong begitu. Saya bikin yang dengan cara D. Saya bikin dan saya ramu, saya panggil anak buah saya, ada beberapa anak buah yang aduh kalau nggak minum kopi sehari pening kepalanya. Nanti temannya Bu Rachel dulu, Hel, aku tak minta kopi dari pagi belum minum kopi, kepala aku ini ngilang. Dia bilang sini, tak bikin kopi made in Obed. Saya bilang ini minum. Setelah dia minum gitu, ini kopi apa kok? Nanti dulu, enak atau enggak? Enak. Belum pernah saya minum ini. Kopi bikinanku. Kamu mau bantu jualin? Saya bikin. Fani ini juga hobinya minum kopi. Nanti kapan-kapan tak kirim. Ya itulah. Ya, jadi saya sekarang lagi excited dengan kopi ini. Dan kepunaan ya dari Bu Rachel pas datang, saya bilang kamu jangan beli kopi dari luar ya, minum kopiku. Tapi nggak ada gulanya supaya kamu tahu rasanya yang kopi aslinya gitu. Saya coba. Dipilih 1, 2, 3, pilih mana menurut kamu? Yang semuanya enak tuh. Ya tapi kalau kamu dipaksa milih gimana? Dipaksa ya ini. Waduh, kayak kamu. Jadi ini kepunaannya. Jadi bukan kepunaan sih, cucu kepunakan dari ciciknya Bu Rachel. Dia punya kafe di Semarang. Dia ahlinya. Maka saya bikinin. Saya suruh minum. Wah, ini. Kamu mau? Kamu di sana ada mesin pembuat kopi. Oke, ini tak kirimin ya. Oh ya Kong, dia panggil saya Engkong. Masih muda dipanggil Engkong lagi. Haleluya. Nah kalau saya 71 kan sama dengan 17 bukan? Cuman tahun depan bukan 18, tahun depan 27. It's okay. Ya, jadi sekarang saya lagi excited. Terus saya baru ngomong, lihat
kembali lagi kan, jadi papamu investasi nggak salah. Ya karena doa ini dibenerno terus bisa salah terus ya. Maka itu doa, terima kasih Tuhan, kau sudah membenarkan aku, investasiku kau buat benar. Itu salah dibengkok nih sama Tuhan. Masalahnya punya iman nggak? Ya kan? Masalahnya punya iman nggak? Ayo miliki iman. Iman itu ngomong aja, ngomong yakin. Tuhan aku percaya dan aku setuju kau wujudkan dalam hidup. Itu loh. Ya kan? Wah, puji Tuhan. Saya kasih tahu. Di Bandung, ya, jemaat ini satu keluarga. Ibunya dicerai papahnya sudah sekian lama. Di ibu ini 3 anak laki-laki, dibimbing sampai dia sudah menikah. Sekarang ini anak yang terakhir, anak perempuan. Nah, ibu ini kemana-mana, itu yang namanya obat tuh segini. Obat mah, obat apa, wow, ada. Nanti makan itu, minum, tunggu, minum lagi, tunggu. Setiap hari. Suatu hari dia datang ke gereja kami, dan ya, saya melihat dari wajahnya, tidak ada kemuliaan tadi itu. Ibu mau tak doa? Ya mau, Pak Pendeta. Ya. Saya cuma tanya kepada Roh Kudus apa? Apa yang harus saya doakan? Dan saya kasih tahu, ya sudah saya doa. Ternyata itu yang pergumulan dia ini. Tadi si suaminya dibawa sama pelakor itu. Tapi saya baru tahu pelakor. Kemudian pelakor itu makanan nopo tuh ya. Jebule bukan makanan, jebule kuntilanak. Waduh, muni kuntilanak malah ngerti aku. Nek pelakor mana tahu saya, ya. Ya, singkat cerita, oke, saya doakan itu udah. Dan dia pengen terus ke gereja kami. Beberapa bulan yang lalu, Tuhan mendorong saya untuk mendoakan orang-orang yang belum punya rumah. Saya doakan. Terjadilah sama si ibu ini. Wow, Tuhan kasih rumah, tidak perlu bayar. Jadi ceritanya anaknya perempuan ini dilamar, dia, wah ini gerak cepat. Dan kalau action itu seringkali begitu, tidak pernah masuk dalam pemikiran, cepat sekali. Ya, memang sudah lama tahu, cuman tahu. Tapi pendekatannya itu kira-kira baru 1,5 bulan yang lalu PDKT-nya. Dan minggu kemarin dia dilamar, dan dilanjutkan pembicaraan pernikahan. Kalau pandemik masih ada gimana, kalau nggak ada gimana, nanti mau tinggal di mana. Mereka ini semua perempuan dan laki ini tinggal di Bandung. Tapi lakinya ini kerjanya di Bekasi. Jadi nanti calon istrinya mau diboyong. Nah, kemudian calon menantunya ini tanya, ya, Mama mau ikut kami enggak ke Bekasi? Mamanya bilang, ya jangan, kamu temanten baru ya sudah belajar sendiri, Mama biar di Bandung. Nah, terus Mama mau tinggal di mana? Ya nanti paling ikut kokomu nomor 1, koko 2, koko 3. Nah, si calon menantu bilang, Mah itu saya beli rumah itu kosong. Udah Mama pakai aja, kami toh ada di Bekasi. Mamanya kaget. Ya singkat cerita sudah diputuskan bahwa mamanya harus tinggal di rumah si menantu itu. Ya masalahnya selesai kan? Padahal setiap tahun harus pindah. Jadi pun kontraktor begitu ya, kontrak sana kontrak sini kan gitu. Ya puji Tuhan. Di Klaten ini juga ada orang Klaten di sini, ada jemaat di Klaten juga begitu. Dia tinggal di areal Mertua Indah. Temennya nggak ada kaitan bisnis, dia punya rumah, suruh ninggalin dia. Wah, saya melihat
Ini akhir-akhir ini Tuhan mulai memunculkan buah-buah pengajaran itu. Ini yang di sini ini juga Tuhan berkati secara finansial. Oh haleluya. Ya, saya bilang terus pegang pengakuan, jangan kendor. Ya. Dari sini saya mulai melihat buah-buah pengajaran itu mulai. Yuk, Anda jangan ketinggalan. Ya, kuncimu cuma satu, confess. Dan sekarang setiap kali confess tambahin, Tuhan aku percaya dan aku setuju ini terjadi dalam hidupku. Ya, oh haleluya. Oke, itu tadi Roma 8 ayat 34. Ya, nah sekarang saya akan simpulkan. Kesimpulannya adalah Anda sudah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Yesus, ikon. Oke. Dan Anda akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, sign, wonder, and miracle, dan menjadi pelaku mukjizat. Pembenaran atas hidupmu itu amat penting. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus dengan darahnya. Tetapi Anda harus mengambil darah itu untuk mengatakan bahwa hidupmu sudah dibenarkan. Keluargamu sudah dibenarkan. Rumah tanggamu sudah dibenarkan. Bisnis suamimu sudah dibuat benar. Nggak boleh ada kebangkrutan, nggak boleh dikerjain orang, nggak boleh hal-hal yang enggak itu, katakan enggak boleh. Nah, pembenaran itu amat sangat penting karena setelah itu Anda dimasukkan di dalam kemuliaan yang harus Anda nikmati. Oh haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, dan jangan bersantai riang, kejar supaya itu sudah menjadi milikmu, sudah ditentukan untuk menjadi milik Anda. Ya, jangan pernah berkata, aduh, apa bisa? No, Anda sudah ditentukan dari semula, sudah dipilih. Ya, tinggal Anda bilang, I believe and I agree. Oh, haleluya. Oke, jangan lupa katakan itu, karena itu yang merubah hidup Anda. Oke, tutup Alkitabmu. Ada pertanyaan kah? Ya, monggo. Ini Pak, kembali ke ayat yang 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ini berlaku universal atau khusus untuk kita? Begitu. Yang jelas untuk orang yang percaya. Ya. Jangan kaget, dari 10 orang yang percaya, yang merespon dengan benar cuma 1. Kebanyakan mereka cuma membaca itu, amin Tuhan, hanya begitu. Itu bukan respon. Bukan respon yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang respon yang dikehendaki Tuhan seperti yang Maria katakan. Sesungguhnya aku ini hamba Elohim. Terjadilah padaku seperti yang kamu ngomong. Ah, itulah. Ya. Jawab pertanyaan Anda, Pak Sugeng. Ya. Puji Tuhan. Oke, yang lain, Pak Yunias. Yuk. Pak, kalau kita mendengar atau membaca firman ini, amin aja kita belum tentu Pak ya, kalau gitu Pak ya. Jadi seperti yang Pak Obed ajarkan ini, saya setuju, gitu kan Pak. Anda waktu merespon amin sudah berapa puluh tahun Pak? Ya, puluhan tahun Pak. Ya. Iya. Ya. Jadi itu adalah track record iman kita. Jadi kita harus mengoreksi. Reformasi maksudnya Pak ya. Iya.
ternyata dengan aku kata amin, kok dong-dong entuk, dong-dong ora gitu loh ya. Ya kadang-kadang nggak ada efeknya gitu loh Pak. Nah ya itu. Nggak berdampak. Nanti kalau itu Santi yang saya ngomong. Enggak, betul Pak. Benar, Pak. Iya. Akan lebih bagus yang ngalami sendiri yang ngomong. Iya. Nah sementara Maria Betul. mengucapkan itu, next day, hari berikutnya, dia datang ke Elizabeth, Maria ngirim salam, itu anaknya Elizabeth melonjak kegirangan karena melihat Yesus ada di perutnya Maria. Maria. Hanya bicara hari. Nah, sementara yang amin, yaitu tadi dong-dong entuk, dong-dong ora. Jadi ya wis lah, ayo kita dandani aja gitu. Betul Pak, iya. Ya. Kan nggak ada jangan nyalain. Tidak ada kata terlambat kan Pak? Iya. Ya, tidak ada kata terlambat. Betul, Jangan Pak. menyalahkan Ya. teman kita yang masih bilang amin ya skene wae. Ya kan? Nek mbok kandhani belum tentu dia setuju. Daripada nanti meruncingkan sikon yang enggak itu ya. Yang penting aku ngalami dulu lah. Ini bukan soal egois, bukan soal egois. Ini hanya strategi aja. Nanti tatkala kita mengalami banyak hal, orang pasti akan tanya, loh, Pak Yun, apa yang terjadi dengan Anda? Nah itu pasti. Waktu saya mulai mengalami, memang Tuhan memulihkan saya pertama kali melalui keuangan, ya, karena itu main problem saya di situ. Ternyata tatkala saya mengalami, itu ada reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama, adik kandung saya ngomong, kok mbok uripi semeleh saja wis sak oleh pandung Gusti begitu ya. Surasah ngoyo. Saya mikir, kok adikku ngomong ini janjane apa ya? Tak pikir saya. Nanti lain kali kesempatan nek orang ngoyo ki aman kok, tapi nek ngoyo nek kepleset jadi urusan itu. Oh, baru saya nangkep. Wah, ki adikku ngira aku korupsi. Begitu. Nah, itu yang satu, korupsi. Reaksi yang kedua, oh si Obed ini sugih, orang tuanya ini sugih loh. Oh, itu reaksi kedua. Itu hal yang wajar, bukan? Dan reaksi yang ketiga ini sedikit sekali. Kowe kok iso ngono piye? Ini sedikit, ya kan? Nah, ini hal yang wajar, hal yang wajar. Maka saya menggunakan strategi. Yang penting saya menikmati, saya ngalami dulu. Kalau mereka tertarik, ya kalau mereka mau bertanya ya silakan bertanya, tak ceritani. Ya. Dan puji Tuhan, adik saya sudah saya jawab. Kemudian yang kedua, bahwa mertuanya Obed Kisugih itu juga sudah saya jawab. Ya. Saya tidak mengingkari bahwa dulu mertua saya kaya, tapi Rachel ini kan anak bontot. Jadi wis entek kabeh. Kehwi ini ya wis entek. Kehwi itu warisan ini ya entek. Dan yang terjadi apa? Begitu saya menikah, saya nggak tahu kekayaan bapak mertua saya itu, saya nggak tahu. Cuman saya kok Rachel bilang, papa pindah nyanyi, ya kan? Oh pindah ke sana. Dan saya nggak tanya lebih jauh pindahnya itu karena apa, saya nggak tanya. Gitu. Ternyata ya sudah habis-habisan, jadi ngontrak sana setahun entek, ngontrak sana setahun entek. Saya baru tahu kenapa suatu saat Tuhan itu berkata, hormati orang tuamu, gitu ya. Terus saya langsung jawab, Tuhan, orang tuaku kan sudah kau panggil pulang. Mamahku kau panggil pulang itu waktu saya umur 3,5 tahun, berarti 53, 54. Papahku 47, waktu itu aku umur 10 tahun, berarti tahun 60 papahku mau panggil pulang. Sekarang kau suruh aku menghormati orang tuaku. Saya bilang begitu.
Tuhan jawab, mertuamu juga orang tua. Oke. Saya langsung tahu. Saya tanya sama istri saya, papa itu mentahun pindah itu ku apa kontrak toh? Nek kontrak mosok toh? Loh, papa kontrak. Hah? Kontrak toh? Waduh. Aku ini untuk suara Tuhan tuh ngomong begini. Wis kowe sing muncul ya, aja aku. Aku ki anak mantu. Siapa saudara-saudara yang mau kongsian? Ya, ternyata ditanya, koko 1 enggak ikut, koko 2 enggak ikut, koko 3 enggak ikut, koko 4 enggak ikut. Cicik pertama enggak ikut. Cicik kedua mau ikut. Tinggal cicik kedua sama Rachel. Oke. Kalau gitu papa mama suruh nyari yang paling seneng. Aku mau yang cedak gereja. Ya sudah, cari. Nah, pas dicari, rumahnya adep-adepan sama rumah cicik nomor 2 tadi. Ya wis. Ya sudah. Dan cerita saya beli, renovasi, dah selesai. Tinggallah di sana beliau. Sampai beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Tahun 84 saya beli, sampai beliau dipanggil Tuhan, papahnya itu 92 dan mamahnya itu 94. Itulah yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Setelah saya melangkah seperti yang Tuhan perintahkan itu, hidup saya lebih lagi. Jadi berkati Tuhan lebih lagi, luar biasa. Itu rahasia yang saya sudah alami. Ya itulah, ya seperti tadi saya bilang ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama, ini korupsi. Hati-hati loh ya, bukan sampai tadi molo. Yang kedua ya karena obat diberkati ya karena moro Tuhan disukai. Haleluya, puji Tuhan, gitu aja. Ya kan? Nah, yang ketiga ini sedikit sekali yang bertanya. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya, ya saya ceritain. Beginilah, saya mempraktekkan firman begini. Oke, ini masih ada beberapa yang belum bisa ikut baca ya. Lili, Siena, Wiwi, dan Pak Yunias. Oke, next time saya mulai dari bawah supaya gilirannya nyampe nanti. Kalau enggak dari A terus pesaknya sing bontot ora kebagian. It's okay. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah aku bagikan. Minta Roh Kudus meteraikan di dalam roh mereka. Roh Kudus Engkau sendiri meterai itu. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur itu. Para murid-Mu lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darah. Mari kita akan memperkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kelemahanku, kegagalanku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang. Korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus
Terima kasih darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Aku terima sekarang Darah Yesus. darah Yesus Yang sudah membebaskan aku. sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. dan minum darah. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau memberikan kepadaku Kau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada binasaan. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kebangkrutan. Tidak ada Bangkrutan. Tidak dikuasai penyakit. tidak Dikuasai penyakit. Tidak dikuasai jalan buntu. Tidak dikuasai jalan. Tidak dikuasai nasib buruk. tidak Tidak dikuasai nasib. Tuhan, demi nama Yesus, Demi nama Yesus. aku terima janji-Mu ini. Aku terima Terima janji-Mu ini. Aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Dan aku setuju untuk aku tinggal di hidup kekal. Dan setuju untuk tinggal di dalam hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku mengambil darah Yesus. sekarang Aku mengambil darah Yesus. Taruh pada seluruh tubuhku. Taruh pada seluruh tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan Seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan aku Pasti diselamatkan dari murka Tuhan. dari murka Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu Terima kasih untuk setiap janji-Mu bahwa Engkau telah menentukan aku, bahwa Engkau telah menentukan aku, Engkau telah membenarkan aku, Engkau telah membenarkan aku, dan Engkau telah memuliakan aku. Engkau telah memuliakan aku. Aku setuju dengan firman-Mu aku Aku setuju dengan firman-Mu terjadi dalam hidupku. jadi Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. terima kasih Pak. Selamat malam. Sama-sama. Sama-sama. God bless you. Oke. Ya, God bless you all. Oke, God bless you all. Ya.